Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat fardu subuh rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Terutama sekali Allah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat keimanan. Tiga nikmat inilah pada pagi hari ini kita kembali dapat hadir mengimarahkan rumah Allah, masjid Allah, dengan melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah. Walaupun hari hujan, walaupun hari dingin, itu tidak menghalangi kita hadir di masjid yang kita cintai itu dalam rangka melaksanakan kewajiban tugas kita, yakni melaksanakan kewajiban sholat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla mardain dakhala al-jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat, menjaga sholat di dua waktu dingin. Dijelaskan oleh para ulama, sholat di dua waktu dingin ini diantaranya yang pertama yaitu melaksanakan menjaga sholat subuh. Nah, tentu apalagi sholat subuh kita melaksanakan di awal-awal waktu, kita melaksanakan dengan berjamaah.
janji bagi orang yang menjaga 2 sholat di waktu dingin, sholat subuh dan sholat asar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, dalam artian tanpa melalaikan sholat-sholat yang lainnya. Artinya Bapak dan Ibu, nanduhu waktu sholatku hendaklah menjadi perhatian bagi awak. Sebab di 2 waktu itu banyak manusia agak sedikit lalai. Sholat subuh dilalaikan dengan tidur yang nyenyak, hari yang dingin, dan dengan berbagai macam godaan-godaan. Adapun sholat asar, manusia disibukkan, dilalaikan dalam urusan dunia, dalam urusan kerjaan, dan berbagai hal-hal yang lainnya. Tentu dalam Al-Quran secara khusus ada ayat yang memerintahkan kita hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga sholat-sholat kita, menjaga sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Tapi secara khusus Allah mentekankan untuk menjaga as-shalawatul wusta, yaitu untuk menjaga sholat wusta. Wusta artinya adalah pertengahan. Maka kalau di tengah-tengah dan dalam 5 waktu itu, maka sholat yang tengah adalah sholat asar. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian tak lupa dan selalu kita mengucapkan selawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah. Kajian pada pagi hari ini masih tentang keutamaan Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran. Pada pengajian yang lampau kita telah menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran, yaitu Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat, yaitu Al-Quran sebagai obat penyakit lahir dan penyakit batin, penyakit jasmani, penyakit rohani, penyakit yang ada di badan kita dan penyakit-penyakit yang ada di hati kita. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau, bahwa Al-Quran itu adalah sebagai obat penyakit lahir dan penyakit batin. Artinya Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada pada lahir dan batin awak.
sesuai dengan tuntunan syariat ketika sesuatu penyakit menimpa kita. Itu secara khusus. Jadi secara khusus ada memang ayat-ayat itu dipergunakan sebagai ayat-ayat syifa, ayat-ayat sebagai obat. Kalau seandainya salah satu dari anggota tubuh kita atau seluruh anggota tubuh kita merasakan sakit, maka salah satunya yaitu dengan membaca surat Al-Fatihah, surat yang paling agung di dalam Al-Quran, induk dari Al-Quran, Ummul Quran. Isi kandungan Al-Quran seluruhnya itu sudah terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Al-Quran juga dinamakan sebagai surat As-Syifa, yaitu sebagai surat yang dapat menyembuhkan. Nah, itu Bapak dan Ibu, dalam pemahaman bahwa khusus surat Al-Fatihah itu sebagai surat untuk pengobatan. Tapi secara umum bahwa Al-Quran itu seluruhnya ayat-ayatnya kalau kita baca akan menyembuhkan, akan menyehatkan badan orang. Makanya Bapak dan Ibu, orang tua dahulu badannya sehat-sehat, matunya lah bau mua 60 tahun, lah bau mua 70 tahun, masih sehat. Karena salah satu ada penelitian bahwa huruf-huruf Al-Quran dengan bentuknya itu salah satunya sesuai dengan saraf-saraf di mata orang. Atau menurut suatu penelitian ilmu kedokteran untuk kesehatan mata, huruf-huruf bantuannya likunya tubuh huruf dari Al-Quran itu disesuaikan dengan saraf-saraf fungsi dari mata orang. Kalau tidak salah ada penelitian di Malaysia. Nah, artinya orang yang sering membaca Al-Quran, melihat Al-Quran, membacanya, maka itu sangat baik untuk kesehatan matanya. Makanya orang tua dulu, Bapak dan Ibu, lah 60 lah 70, baca dia kalau membaca Al-Quran itu kadang-kadang tak pakai kacamata. Dan kadang-kadang membaca Al-Quran kalau orang-orang dahulu itu lampunya tak sama dengan lampu mewah. Lampu itu lampu strongken. Nah, di waktu membaca Al-Quran tak sataran lampu di musajid doang. Sedangkan itu Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, lah tarang lampu tapi mata lah kabur. Ambil saja Bapak dan Ibu ada 50 tahun umur itu kalau untuk membaca itu agak mulai kabur.
untuk jarak dakik lah memakai min 1,5 atau 150, 1,150. Nah, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi artinya orang yang rajin membaca Al-Quran kok sembuh, sehat badannya. Orang ini kan sibuk untuk menyehatkan badan, jalan kaki sekian. Itu manfaat, itu kegunaannya. 30 minit, 15 minit, sekian langkah, 1000 langkah. Kan ada tuh di HP. Di HP itu Bapak dan Ibu ada tuh target kalau Bapak jalan sekian langkah dalam sehari 5.000 kata. Itu kesehatannya, mengurangi risiko jantung, mengurangi risiko stroke. Maka stroke itu saraf-saraf itu lah banyak dan sakit. Nah, Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, selain penyembuhan dengan Al-Quran, nah, ubi yang paling manjur dan paling ampuh. Makanya ada suatu hadis yang menjelaskan barang siapa yang tidak bisa disembuhkan dengan Al-Quran, maka tidak ada. Bapak dan Ibu, nan lain yang akan mendatangkan kesembuhan. Kalau nak mampu dia Al-Quran ko, nak manjur dia Al-Quran ko untuk mengobati penyakit awak. Maka Bapak dan Ibu, obat-obat yang dimakan, yang diminum berbagai macam cara untuk menjaga kesehatan, maka itu bisa jadi hanya sekedar menghilangkan rasa sakit, menghilangkan rasa nyeri, tapi minim untuk menyembuhkan. Oleh awak nak bau-bau itu kalau sakit, kalau tahu-tahu nak sehat dulu. Nah, maka Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, aku sebagai motivasi awak, hendaklah kita rutinkan membaca Al-Quran. Cuman kuncinya di waktu kita membaca Al-Quran, hendaklah kita berniat. Kalau kamu ruqyah awak, apa yang sakit, hendaklah sebelum kita meruqyah itu niat awak membaca ruqyah baik dengan mengusapkan yang sakit di badan awak atau dengan minuman dan kawah minum meruqyah air, niatkan untuk menyembuhkan penyakit. Innamal a'malu binniyat. Nah, Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah. Kemudian Al-Quran keutamaannya adalah sebagai sumber ketenangan hati. Al-Quran adalah sumber dari ketenangan hati. Dalam kehidupan kita pasti pernah kita merasakan kegundahan, kegalauan, kesedihan, bara banyaknya permasalahan problematika hidup yang kita lalui, yang membuat hati kita tidak tenang. Banyak permasalahan mungkin yang kita temui di dalam hidup. Dan permasalahan hidup itu kadang membuat hati kita resah, membuat hati awak resah, gundah, galau, dan bahkan membuat hati kita tidak tenang, merasa sedih, bahkan hati
merasakan ketakutan. Takui hidup susah, takui tidak ada orang kali makan, takui dengan masa depan, menghadapi masa depan. Itu kan Bapak dan Ibu adalah ketakutan yang tak paradu sebenarnya. Bagi orang-orang yang hidupnya selalu bertawakal kepada Allah, maka hatinya selalu menggantungkan masalah hidupnya, masa depannya kepada Allah. Kalau adu ile awak akan merasukan kecemasan dan ketakutan. Alun tentu kata jadi wala takwi. Dan awak tak boleh berburuk sangka dengan masuk depan kita, masuk depan anak awak. Di dalam hadis telah dijadikan oleh Rasulullah SAW bahwa yang mengetahui apa yang kata jadi di hari besok, di hari sebulan lain, setahun lain, di masa yang akan datang, maka hanya pengetahuan di sisi Allah. Ada waktu rasul Bapak dan Ibu, kalau orang lah merasa tahu dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang, biasanya orang menyampaikan dan menunggu Allah boleh. Terima kasih. Orang yang mengetahui yang kata jadi besok, jangan nanti jadi besok, yang kata jadi beko. Nah itu biasanya kita mengucapkan keinyo, menyindirnya labia, tahu ulunya pada Allah. Tak boleh awak mendahului Allah. Ada suruh itu bisa membahayakan akidah. Dan itu biasanya Bapak Ibu parangai itu tukang ramal. Parangai itu pun meramal-ramal nang kata jadi. Kan banyak ini ramalan-ramalan. Meramal bahwa kehidupan seseorang, rumah tangga, ekonomi, bahkan meramal kehidupan bangsa Indonesia. Apa di tahun 2030-2000 selanjutnya. Dan Bapak dan Ibu sekali-sekali percaya dengan ramalan. Tak masuk ramalan-ramalan bintang. Awak tanya bulan apa? Percaya awak dengan ramalan bulan, ramalan bintang. Oh, kalau awak tanya bulan Agustus misalnya Leo bintang awak. Aduh, setiap bulan biasanya ramalan dari tukang ramal. Kehidupan ekonomi bagus, keuangan mantap, asmara sukses. Padahal dia nak punya laki, nak punya suami misalnya, dan lain sebagainya. Di situ saja kita lah bisa menilai bahasa itu bohong. Padahal itu sedang dakwah piti, ini sedang susah. Padahal itu dalam keadaan sedang utang sama di pinggang. Ada kecil ekonomi awak bagus, mantap. Karena bintang tadi, walaupun ada satu-satu dapat tua mungkin akan itu ladanya. Nah, maka Bapak dan Ibu haram bagi kita untuk percaya dengan hal-hal yang seperti
diterima solat awak. Sama itu kita mendatangi dukun. Jadi kalau ada berita-berita, tulisan-tulisan tentang ramalan-ramalan bintang itu, skip saja. Tidak usah dibaca-baca. Sebab sama itu halnya dengan orang yang mendatangi kahin, mendatangi dukun. Barang siapa yang mendatangi dukun, datang saja ke dukun. Kemudian tujuannya datang itu nyoba tanya. Tanyuanlah tentang perihal masalah kehidupanmu, minta diramal atau minta ubik atau hal-hal yang lainnya, minta supaya menaik jabatan. Nyu datangi kemudian mengecek dukun. Kalau nyu mendatangi seperti itu saja, maka solatmu tidak akan diterima oleh Allah. Salammu hampir 10 hari. Dan kalau nyu membenarkan, kalau nyu percaya, maka bukan hanya solat saja, bertambah hukuman untuk, maka dia telah kufur, menyebabkan dia kufur terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dulu awak pernah Bapak dan Ibu berurusan awak dengan hal-hal ramal-ramal, berurusan dengan dukun-dukun dan magia jimai-jimai penangka palasi untuk anak-anak awak, cucu-cucu awak. Sebab itu adalah kebiasaan tradisi-tradisi yang masih ada yang percaya di zaman kini gua. Memakai jimai-jimai untuk penangkap palasi anak-anak, memakai dasun-dasun tunggal. Jadi Bapak dan Ibu ikutlah pernah dialami. Dicari nama memakai dalam penangkap palasi itu karena itu. Dan dicari yang tidak ada sekalipun memakai, tidak ada karena itu. Itu Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah adalah tipuan-tipuan syaitan. Nah, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, jadi Al-Quran dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dalam hidup tidak ada ubihnya kecuali dengan membaca Al-Quran. Bahkan Al-Quran akan merubah diri awak, hati awak, bahkan merubah fisik awak, rupa awak. Orang yang rajinnya membaca Al-Quran, maka mukanya akan bersih, akan jernih. Walaupun kulitnya hitam, tapi nampak memancar cahaya di wajahnya. Tidak ada karuniai kaniamnya, walaupun permasalahannya banyak. Tanam dari segi wajahnya ada ketenangan. Apalagi Bapak dan Ibu, ketenangan itu tentu adalah ketenangan yang bersumber dari hatinya. Sebab hati adalah pancaran ke semua anggota tubuh.
tangan 70, mulut 70 yang diucapkannya, yang dimasukkan makanan ke dalamnya adalah hal yang baik-baik. Sumbernya hal itu adalah bersumber dari hati yang baik. Tapi apabila jasad mudghah itu adalah mudghah yang merusak, hati yang merusak, maka Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah, maka akan rusak pula seluruh jasad, menyebabkan kerusakannya jasad. Rusak ucapan yang diucapkan, pendengaran yang didengarkan, saduan tidak mak, saduan berita, apakah itu berita baik, berita buruk, berita bohong, itu saduannya juga mak. Dan begitu pula yang mencari nanelo dan buruk di pegunungan si saduan. Itu Bapak dan Ibu adalah karena dorongan hatinya tadi. Hati itu yang tidak baik, hati itu adalah rusak. Nah, jadi Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah, maka sumber dari semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena rusaknya hati, karena sakitnya hati. Maka itu semuanya adalah bersumber dari hati, yang mendatangkan kegalauan, kesedihan, keresahan, kegelisahan, kemudian ketakutan, kekhawatiran, was-was di dalam menjalani kehidupan. Maka salah satu penyebabnya karena hati tadi telah rusak. Nah, maka Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah, untuk mengatasi semua itu, maka salah satunya Allah memberikan solusi kepada kita. Hendaklah kita memperbanyak membaca Al-Quran sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu, wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada. Jadi disebut fisudur. Fisudur itu yang ada dalam dadu. Dan dalam dadu itu maksudnya dan ada di hati. Sebab kan hati waktu berada di dadu. Apa penyakit-penyakit tadi? Itulah. Dan kita sampaikan tadi. Kesedihan dan sedih itu hati. Kegalauan dan galau itu hati. Kegundahan, hati tidak tenang, was-was, perasaan takut dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah penyakit-penyakit hati. Alur penyakit-penyakit lainnya sombong, hasad. Maka orang-orang yang hatinya sehat, rajin membaca Al-Quran, semua penyakit-penyakit hati itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu ada di dalam diri awak, maka capek-capek kita membuka Al-Quran, capek-capek kita membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Kalau masih terasa jujur lah, baca sahih 2 ayat, salaman 2 halaman, masih belum tenang hati awak, maka teruskan membacanya sampai hati kita itu menjadi tenang. Nah, jadi Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah, itu Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah syifa ulima fisudur, yaitu obat sebagai penentram hati, penenang hati, penyejuk hati. Maka hati kalau Allah sehat, maka yang
Demikian Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, kajian pada bagian ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk ahlul Quran. Ahlul Quran yaitu orang-orang yang menjadi keluarga